Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'du. Kenapa hari ini saya mengundang guru? Cita-cita saya itu jadi guru, tapi tidak kesampaian. Saya matikan aja nih. Cita-cita saya itu jadi guru tapi tidak kesampaian karena saya hanya bisa, orang tua itu hanya bisa membiayai saya itu hanya sampai SMP. Jadi akhirnya cita-cita jadi guru gagal. Akhirnya ya wis lah, kalau nggak jadi guru saya nikah dengan guru. Jadi istri saya dulu guru, bukan istri saya. Yes. Istri saya itu dulu guru MTS Pariraja. Nah, saya akan mengenalkan istri saya. Jadi acara hari ini itu sebetulnya saya harus banyak berterima kasih kepada istri saya. Karena panjenengan itu kalau bikin panitia di sekolah itu untuk acara kegiatan itu, panitia itu berapa orang? 10% dari guru. Berarti pinten? Banyak. Banyak nih. Lah kami itu mengadakan acara ini itu panitianya itu cuma satu. Jadi istri saya itu yang bikin surat, nanda tangani sendiri sebagai ketua panitia, nganter sendiri ke seluruh 50 berapa nih? 52 sekolah, tepuk tangan. Dan hari ini juga istri saya itu ya menyiapkan tempat sendiri, menyiapkan nanti minuman sendiri, menyiapkan panitia sendiri, jadi luar biasa. Tepuk tangan untuk istri saya. Nah, kami itu kan suami istri yang kurang gawean. Jadi karena tidak punya pekerjaan, saya pengangguran. Monggo Pak Sugeng Rawuh, asma sinten? Saya sakit, Pak. Oh, nggih. Saking? SMP Muhammadiyah 1. Oh, nggih. SMP Muhammadiyah 1. Sing Kidul Moro nika nggih? Benar, Assalamualaikum. Oh, nggih. Jadi saya mengundang panjenengan guru-guru karena saya ingin belajar masopat dengan guru-guru bahasa Jawa. Terus saya mengundang guru karena akhirnya saya sadar bahwa yang menjadikan saya menjadi penulis hari ini itu ya karena saya tidak kuliah, karena orang tua saya miskin dan bapak saya buta huruf. Jadi saya memilih menjadi penulis itu karena saya tidak ingin melahirkan generasi yang buta huruf seperti bapak saya. Nah, sebagai ucapan terima kasih atau monumen kepada bapak saya, rumah saya ini besar untuk ukuran orang kampung ya, tapi tidak punya ruang tamu. Padahal saya tamunya itu hampir tiap hari ada tamu. Jadi ruangan yang di sana itu saya jadikan ruang tamu. Siapapun yang datang, panjenengan harus merasa bersyukur bisa datang ke sini. Karena Jokowi saja belum pernah ke sini. Yang pernah itu Anies. Nah, Anies pernah nih. Ada ya 2 Oktober kemarin ada ucapan untuk saya itu. Teruslah menjadi mata air nan jernih dan cemerlang yang mengalirkan ilmu, kebijaksanaan serta wawasan bagi semua, teriring rasa hormat dan kagum kepada Kang Nasirun. Jadi ruang tamu saya itu adalah miniatur dari kandang kebo ayah saya. Kenapa ayah saya kemudian menjadi buta huruf? Karena kelas 2 SD itu nunggaknya itu 3 kali. Kenapa nunggak 3 kali? Karena tidak pernah masuk sekolah. Kenapa tidak pernah masuk sekolah? Karena adiknya 6, ayah saya itu anak tiri, harus menghidupi adik dan harus menemani ayahnya menggembala kerbau yang jumlahnya juga 6. Jadi ayah saya itu sampai hari ini tidak bisa baca. Maka saya bikinkan monumen kandang kebo itu adalah kampus ayah saya. Karena ayah saya tidak pernah belajar di sekolah, belajarnya ya di kandang kebo itu, ngopeni kebo, ngopeni binatang paling bodoh katanya ya. Nah, terus di belakang saya membuat perpustakaan. Saya pulang setelah 15 tahun merantau di Solo, saya pulang kampung itu membawa 10.000 buku, satu tak besar itu. Saya bikin perpustakaan di kampung, saya beri nama Balai Pustaka.
balai pustaka itu secara harfiah itu adalah balai itu ya rumah, pustaka itu buku. Tapi itu sebetulnya monumen untuk ayah saya, karena balai pustaka itu kalau hurufnya kita bikin bahasa Jawa, bapak. Jadi bapak itu adalah ayah. Nah kemudian kenapa saya kok hari ini akan meluncurkan 24 tambah 24 berarti berapa tuh? Hari ini saya akan meluncurkan 48 buku dari 100 buku serial Babad Banyumas yang saya tulis. Karena apa? Saya tuh akhirnya sadar bahwa ternyata yang menjadikan saya hari ini tuh ya ayah saya. TK, usia TK, itu saya tuh setiap minggu itu selalu dibonceng oleh ayah saya dengan sepeda onta, dibonceng di belakang dengan kaki yang diikat dengan selendang karena takut ngantuk dan jatuh. Itu berkeliling ke kuburan-kuburan, ke makam-makam. Jadi saya sudah berziarah ke makam Joko Kaiman di usia TK dan tidak tahu itu siapa Joko Kaiman. Pokoknya nggak tahu tuh kenapa itu kok saya tuh seneng datang ke makam tuh seneng sampai hari ini. Jadi ternyata saya secara tidak langsung dibentuk oleh ayah saya yang buta huruf. Saya menjadi penulis karena buta hurufnya ayah saya. Saya menjadi penulis serial Babad Banyumas yang isinya sejarah juga karena ayah saya yang membawa saya keliling ke makam-makam. Nah, panjenengan hari ini akan saya ajak untuk sedikit mengetahui. Saya tidak akan menggurui karena panjenengan guru. Menggurui guru itu kan sarung ya, menggarami lautan. Jadi saya akan mengenalkan sedikit apa yang saya baca, bahwa Banyumas itu kaya akan sejarah. Tapi ironinya sedikit sekali buku sejarah yang ada. Dan lebih dahsyat lagi, lebih sedikit lagi orang yang mau baca buku sejarah. Nah, untuk sedikit menghidupkan karena suara saya itu jelek sekali. Jadi kenapa saya tadi tanya? Karena saya ingin dibantu untuk menembangkan beberapa naskah Babad Banyumas. Sing saged bantu kula sinten? Saking mriki mawon, jenengan? Asih tengah mawon nggih? Monggo napa? Monggo. Ah ya. Bulu pita nggih, itu gampang sekali kok. Asmara Ndoro itu gampang sekali wong panjenengan tuh jagonya asmara. Apa? Ada. Tapi bukan wireless jadi. Ayo monggo. Monggo niki Bu. Nek kali kula siap keblasuk, nek kula mboten saged. Nek ajeng mulang niku kula nembe ngepek. Nggih sami. Yuk, kita mulai. Kula ngetutaken mawon. Monggo. Saya nggak bisa. Pak Indri, Indri. Bapak Inang kono. Pun saya sebiasanya jenengan ngadepi lare-lare pun ngoten mawon. Materinya kirimkan ini. Iya, makanya kepikiran dulu. Asmara Dono. Asmara Dono Bu Heri. Bu Heri. Anu titilarasi mboten wonten. Pun sing paling gampang mawon sing anu napa nggih maca pak. Mboten saged ngulur mriku. Nggih. Mboten nggih mboten kok. Anu kok kedengaran sampai sini. Monggo Bu Heri. Sinung nomo nunggak semi ngoten. Ngoten to? Mboten usah dipikir si nomor 6 niku. Ngandhape mawon. Berikut pertamanya mau gimana sih? Lah asmara ndono ngoten to? Na 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 na. Na 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 na. Cobi Mbade, pindah Mbade. Mbade monggo. Alah sakit lah. Boten. Nek sakit kula purun, Pak. Kalau sisanya enggak mau berarti kapan? Soalnya di tempat saya itu ada guru vokal sendiri. Oh, iya. Napa sing sakit monggo sinten? Sarang-sarang. Oh, sarang-sarang. Monggo dipimpin Pak Ir. Yo, sarang-sarang. Pak Irwanto yang mimpin. Aduh saya ke.
Oh, tadi kan kayaknya ada beberapa yang bisa kan bisa bersama-sama. Maksudipun kula niki mboten nonton nak nute. Nggih, memang. Angger nonton gampil. Nggih. Gampil. Ya karena babat itu memang tertulisnya itu hanya naskah, hanya teks dan bukan untuk ditembangkan secara sempurna dengan selendro pelot begitu. Monggo, sebisanya coba. Suka-suka. Suka-suka Beheri. Bener mriki bener wong anu mung monggo Mas Rifi, langsung. Pripun boten saged? Pun menawi boten sami kersa kula singkat mawon nggih. Amargi wekdalipun kula hanya menyediakan 2 jam nggih acara kali panjenengan, mangke jam 11 kula wonten tamu saking Banjarnegara karena Banjarnegara itu sudah hari jadi. Tadi pagi saya sudah diminta untuk mengirim ucapan dari jadi Banjarnegara nggih. Kula singkat mawon. Ujar kula panjenengan itu amargi guru Jawa, guru bahasa Jawa, jadi begitu saya bagikan itu langsung tang ngono nggih. Jadi begini. Harusnya menurut saya, karena saya hanya lulusan SMP, saya bukan filolog, bukan sejarawan juga, mestinya panjenengan yang harusnya menerjemahkan Babad Banyumas. Jadi Babad Banyumas itu, contohnya ya, yang tertulis itu adalah, misalkan ini nggih. Serat Babad Banyumas. Serat Babad Banyumas itu di tahun 1816 sampun lahir. 1816 itu ditulis oleh orang suruhan dari Mertadireja. Mertadireja itu adalah Bupati Banyumas, tapi bukan keturunannya Yudanegara V. Jadi Yudanegara V itu dipecat oleh Raja Solo gara-garanya. Panjenengan mungkin tidak pernah membayangkan. Wonten sing SMP 1 Banyumas nggih. Wonten nika budak. Itu hanya gara-gara menanam pohon beringin di alun-alun Banyumas. Yang dua itu. Itu dipecat dan akhirnya diganti oleh Mertadireja I. Nah, kan Mertadireja I itu karena dia bukan anaknya bupati yang dipecat, akhirnya menyusun Babad Banyumas. Monggo Mbak Lupita saged maos. Tapi Mbak Lupita baca kalimat pertama mawon. Monggo geser mawon bensin